Selamat pagi. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Saya membuka satu toko online shop dan di sana ada banyak produk yang saya jual. Lalu datanglah beberapa pembeli yang ingin membeli produk-produk tersebut. Biasanya saya akan memfoto gambar-gambar barang-barang yang diinginkan oleh pembeli agar tidak ada yang tertukar. Jadi sebelum saya packing, saya kirim dulu fotonya. Setelah cocok, maka saya akan packing dengan rapi dan saya akan kirimkan melalui ekspedisi yang sudah dipilih oleh pembeli. Karena tiap-tiap pulau beda-beda harga ongkirnya atau ongkos kirimnya. Lalu semuanya sudah selesai saya packing, saya pun mengirimkan paket-paket tersebut ke ekspedisi yang sudah dipilih. Sekitar 1 mingguan, saya mendapatkan satu chatting yang menyampaikan seperti ini dari seorang pembeli yang di Kalimantan. Kak, ini paketnya sudah sampai. Tapi setelah saya buka, sepertinya ada satu barang yang tertinggal. Sepertinya Kak lupa masukkan. Oh, masa sih Mbak? Saya tanya. Boleh nggak Mbak kirimkan foto yang waktu sudah tiba di sana? Isi paketnya apa aja? Setelah saya bandingkan foto sebelum dikirim dan sesudah diterima oleh pembeli yang di Kalimantan, ternyata betul ada kesalahan pada saya bahwa saya lupa memasukkan satu barang. Dan itu tidak disengaja, karena saat itu lagi banyak paket yang saya bungkus. Lalu saya pun menyampaikan ucapan maaf, saya meminta maaf atas keteledoran saya, lalu saya tawarkan, apakah ingin saya refund barang yang lupa saya kirim, ataukah akan saya kirim di pembelian berikutnya. Puji Tuhan, Mbak ini berbaik hati dan memaafkan saya dan menyampaikan bahwa dia akan kembali order di online shop saya dan biarlah barang yang lupa saya masukkan itu akan saya kirim di pembelian dia berikutnya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Mbak ini tidak menyalahkan saya tapi mencoba untuk mengerti situasi saya. Saya bersyukur untuk itu dan saya juga rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 26 Mei dengan judul Dalam Pengampunan. Ayat intinya tertulis di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penjelasannya, Kristus adalah teladan kita. Ia menempatkan dirinya sebagai kepala dari keluarga manusia untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang tidak dipahami oleh manusia karena mereka tidak menyadari akan hak-hak istimewa dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di hadapan mereka sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Kemurahannya bukanlah kelemahan, melainkan suatu kuasa yang dahsyat untuk menghukum dosa, namun suatu kuasa untuk menarik kepadanya kasih umat manusia. Melalui Kristus, keadilan disanggupkan untuk mengampuni tanpa mengorbankan satu titik pun dari kesuciannya yang amat tinggi. Kristus mengajar kita berdoa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan menambahkan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Kalau seseorang telah berbuat kesalahan kepadamu dan terlalu sombong dan keras kepala untuk berkata kepadamu, saya menyesal, apakah engkau tidak akan pergi kepada yang bersalah itu dan berkata, saya mengasihimu karena Kristus, dan saya mengampunimu akan luka yang telah engkau perbuat kepadaku? Yesus akan menyaksikan dan mengakui perbuatan kasih ini, dan sebagaimana engkau perbuat kepada orang lain, akan diperbuat juga demikian kepadamu. Kita harus mempunyai roh berpengasihan, berbelas kasihan terhadap orang-orang yang telah bersalah pada kita, apakah mereka mengaku kesalahannya atau tidak. Kalau mereka tidak mau bertobat dan mengadakan pengakuan, maka dosa-dosa mereka itu akan tetap terdaftar dalam buku-buku di surga untuk menghadapkan mereka pada hari penghukuman. Tetapi kalau mereka berkata, saya menyesal, maka kita pun mengampuni dengan cuma-cuma kesalahan mereka itu terhadap kita.
Kebahagiaan yang benar bukanlah terdiri dari memiliki kekayaan atau pangkat, melainkan dalam mempunyai hati yang bersih dan suci, dibersihkan oleh penurutan kepada kebenaran. Kepada setiap orang diberikan kesempatan untuk menjalankan prinsip-prinsip surga. Pengampunan akan luka-luka, bukan menuntut balas, adalah suatu pertunjukan hikmat, yakni kebajikan yang benar. Kasih yang menyerupai Kristus bagi manusia melalui orang yang olehnya Tuhan telah bekerja adalah suatu kenyataan perubahan tabiat yang sesungguhnya. Aplikasi bagi kita hari ini, kita diajak untuk memberikan pengampunan yang tulus dan ikhlas kepada setiap orang yang menyakiti hati kita. Dapatkah kita melakukannya? Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk melakukannya hari ini. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Tentunya di dalam doa inilah salah satu pokok doa yang dapat kita sampaikan kepada Tuhan, agar kiranya kita dengan tulus ikhlas dapat mengampuni setiap orang. Bukan hanya orang yang meminta maaf kepada kita, tetapi juga kepada orang-orang yang sangat susah dan berat lidah untuk menyampaikan kata-kata saya menyesal. Orang itu pun harus kita ampuni, karena Allah yang maha adil akan turut juga mengampuni kita jika kita mengampuni orang lain. Jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah permohonan doa Anda di dalam kolom komentar di bawah ini, dan saya rindu untuk mendoakannya. Juga di kolom yang sama, Anda dapat menuliskan hal-hal yang Anda syukuri akan berkat Tuhan yang Anda rasakan. Sampai jumpa esok hari, kita akan kembali mendengarkan kelanjutan dari renungan pagi kita. Tetap semangat dan mari kita tetap jalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari virus-virus yang tidak kita inginkan. Sampai jumpa, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.